Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita pada pelajaran fikih sampai pada halaman 113, yaitu judulnya kurban. Baik, kita langsung saja agar tidak panjang karena lumayan panjang materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah kurban. Menyembelih hewan kurban juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih hewan kurban termasuk salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Hanya saja hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Lantas bagaimana ketentuan dalam berkurban itu? Ikuti pembahasannya dalam pelajaran berikut. Baik. Pengertian kurban. Kurban ialah penyembelihan hewan ternak yang halal. Ingat, hewan ternaknya harus halal pada hari raya Idul Adha hingga 3 hari tasyrik setelahnya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, setiap tahunnya pasti tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan yang dimaksud tasyrik adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Dan ini waktu-waktu yang masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih, hewannya harus halal dan disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Ibadah kurban sudah sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Jadi sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Adapun pelaksanaan kurban oleh umat Islam adalah mengikuti contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Jadi sangat ditekankan. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ya. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengertian kurban. Sekarang tata cara pelaksanaannya bagaimana? Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. Kurban boleh dilakukan secara individu itu sendiri-sendiri maupun kelompok, barengan, patungan. Misalkan 1 ekor untuk 1 orang. Ini namanya individu, ya, pribadi. Atau patungan, misal harga sapi 10 juta, ya, patungan 2 jutaan setiap orang. 1 ekor sapi atau unta untuk 1 orang, boleh juga untuk 7 orang, ya, sampai 7 orang boleh. Hewan kurban disembelih setelah melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 3 hari berikutnya, yaitu hingga waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah sebagai akhir dari hari tasyrik. Ya, jadi disembelihnya habis sholat Idul Adha. Sekarang hewan yang boleh dijadikan kurban. Hewan yang halal, sehat, tidak cacat dan tidak tua. Ya, hewannya harus halal, sehat, bukan hewan yang sakit atau tidak cacat. Cacat misalkan tanduknya patah atau kepalanya, maksudnya matanya misalkan picek 1, kakinya pincang, ekornya patah misalnya. Ini namanya hewan yang cacat. Serta tidak tua, maksudnya jangan kambing yang tua, dagingnya keras banget nanti nggak bisa dimakan malah. Yang B, kambing berusia 1-2 tahun. Yang C, sapi atau kerbau usianya 2-3 tahun. Untuk unta usianya 5-6 tahun. Rasulullah bersabda, "Arba'un la yajuzna al-aura'u al-aura'ul bayyinu aura'uha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dola'uha wal kathiratul lati la tunqi."
Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Yang pertama, yang rusak matanya dan jelas kerusakannya, yang sakit dan jelas sakitnya, yang pincang dan jelas pincangnya, yang kurus serta tidak bersusuan. Ya, sekarang daging kurban kalau sudah disembelih buat siapa sih? Boleh dibagi 3. Yang pertama untuk keluarga, sepertiganya. Sepertiga lagi untuk fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya. Ya, yang ketiga sepertiga dihadiahkan kepada yang lain. Ya. Jadi untuk diri sendiri boleh, untuk fakir miskin di sekitarnya, lalu untuk dihadiahkan kepada yang lain. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Makanlah, tuh, boleh makan sebagian dagingnya dan beri makanlah fakir miskin dengan daging itu. Sekarang hikmah pelaksanaan kurban. Hikmahnya apa sih? Hikmah pelaksanaan kurban adalah sebagai berikut. Meneladani contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berkurban. Ya, kalau waktu itu Nabi Ibrahim malah berkurbannya dengan anaknya. Ya. Tapi kita nggak disuruh seperti itu. Kita disuruh dengan hewan ternak. Yang kedua, membantu fakir miskin. Ya, barangkali mereka mungkin setahun makan daging cuma pas kurban aja. Kalau kurban mereka Allah belum mampukan untuk beri dagingnya, sehingga dengan adanya kurban mereka bisa makan daging sebagaimana kita makan daging. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial. Yang keempat, menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Ya, maksudnya adalah di hari raya Idul Adha itu mau kaya mau miskin dia bisa makan daging. Kalau hari-hari biasa yang makan daging, yang makan enak itu orang-orang kaya saja, orang miskin enggak. Nah, di hari raya Idul Adha semuanya bisa makan daging, semuanya bisa makan sate, semuanya bisa makan opor daging, ya semuanya bisa makan rendang daging, ya, dan seterusnya. Yang kelima, peningkatan gizi masyarakat Islam. Yang keenam, mendidik jiwa untuk siap berkurban. Yang ketujuh, menghilangkan sifat hewani yang ada pada diri manusia. Ini manfaat kurban, ya. Baik, nanti sekarang aku pahamnya kalian baca dulu yang halaman 116, baru evaluasinya dikerjakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.